Kaget banget Pak, ada berita harga RAM DDR2 ikutan naik. Bayangin aja, itu teknologi 20 tahun yang lalu, itu kena imbasnya juga bre. Ngeri banget ini butterfly effect dari AI-nya gitu. Kalau begini ceritanya, aku makin pesimis harga laptop bakal balik normal seperti sedia kala gitu. Kalaupun maksa beli laptop dengan budget lama, in this economy, udah pasti dapat laptop yang speknya tuh disunat abis-abisan. Kayak contohnya ini ya, laptop 5 jutaan dari Axio yaitu Hype AMD X1. Mungkin tahun lalu itu bisa dapet prosesor entry level last gen. Tapi gara-gara tren AI ini, prosesor di laptop ini cuma dapet dual core prosesor yaitu AMD Athlon Gold 3150C yang umurnya udah setara anak kelas 1 SD alias 6 tahun. Aku tahu isi pikiran kalian ya, dan pasti langsung kalian luapkan di kolom komentar. Tapi yang perlu kalian tahu, Axio Hype AMD X1 ini punya masa garansi 1 tahun termasuk 3 tahun Axio ADP Extra. Buat kelasan laptop 5 jutaan, ini sih garansi ADP paling panjang ya. Kompetitor mungkin mentok-mentok di 2 tahun bre, di kelas harga yang sama. Ini udah makin niat aja nih Axio ya. Dan perlu kalian tahu bre, ADP-nya ini bisa diklaim berkali-kali, bukan cuma 1 kali klaim. Tapi siapa juga yang mau bolak-balik klaim kerusakan laptop? Semoga sih selama 3 tahun pemakaian kagak ada kerusakannya ya. Tapi memang buat mekanisme klaim ADP di Axio Care Gold masih pakai cara lama dengan metode reimburse. Sedangkan di Axio Care Platinum tetap bisa klaim ADP dengan metode cashless. Tolong ini diperbaiki lah biar makin mantap gitu ya. Ya wajar kita tahu ya, Axio Care Gold itu dia partneran sama toko laptop. Jadi memang nggak sebaik Axio Care Platinum gitu yang punya Axio-nya sendiri gitu bre. Oke bre, kita balik lagi ke Hype AMD X1 yang sedang kita review kali ini. Secara tampilan tetap kelihatan kayak laptop modern pada umumnya bre. Pilihan warnanya juga unik bre, kayak charcoal gitu ya. Bezel layarnya juga tipis ya. Terus engsel-nya bisa dibuka rata sampai 180 derajat. Dan bagian keyboardnya itu dikasih backlit biar ngetiknya kagak gelap-gelapan lah gitu ya. Terus ada grill ala-ala di kanan kiri keyboardnya ini yang tentu aja dummy alias gimmick gitu, bukan speaker front facing gitu ya. Tapi buat area touchpadnya ini agak kecil sih ukurannya, dan tipe surface-nya tuh agak keset, jadi kurang luwes buat berseluncur pakai touchpadnya ini. Ketebalan laptop ini lumayan tipis, nggak sampai 2 cm. Sedangkan bobotnya ini cukup enteng di 1,4 kg. Percolokan di sini juga melimpah ternyata ya. Total tuh ada 5 buah port USB, 3 buah USB Type A dan 2 buah USB Type C. Selain itu ada port charger, port HDMI full size, port jack combo audio, dan slot micro SD card. Soal build quality gimana? Tentu masih dominan plastik yang sayangnya masih cheap quality gitu ya. Di unit test kita kali ini, kita menemukan bunyi kringit-kringit di beberapa titik, terutama pas kita buka engselnya. Dan pas kita buka layarnya ini tidak bisa dibuka pakai 1 jari karena bodinya tuh ngangkat kayak gini bre. Tuningan engselnya tuh masih keras gitu loh. Soal ukuran layar, ini standar di 14 inci, resolusinya di Full HD 1920x1080p dengan aspek rasio klasik di 16:9, dan refresh rate-nya juga standar aja di 60 Hz. Buat kualitas panelnya menurutku agak kurang kalau buat penggunaan yang berkaitan dengan color grading. Soalnya coverage gambut sRGB di panel ini cuma 56%. Maksimum brightness-nya juga ya biasa aja di 280 nits. Jadi kurang leluasa buat penggunaan di ruangan yang terang, apalagi di ruangan semi outdoor. Pasti bakal kewalahan ya. Kalau buat minimum brightness-nya juga kurang redup nih di angka 26 nits, yang berarti kurang nyaman buat nonton dramok istana di kamar gelap-gelapan. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan spesifikasi bre. Prosesornya tadi udah kita kasih tahu pakai AMD Athlon Gold 3150C yang punya 2 core 4 thread dengan TDP cuma di 15 watt. Nilai plusnya ini prosesor irit daya, tapi umur prosesornya nggak akan bisa lepas dari kritik. Rilisan tahun 2020, itu pasca Copit ya kan. Apa ya AMD masih produksi prosesor ini? Kemungkinan besar sih udah enggak ya. Terus apakah Axio pakai stok lama? Ya, tapi siapa juga yang nyimpen stok prosesor tahun 2020? RAM di sini berkapasitas 8GB DDR4 dengan speed di 2400 MT/s yang bisa di-upgrade karena pakai tipe memori SODIMM. Terus buat SSD-nya juga layak dikritik karena cuma dapat SSD dengan interface M.2 SATA yang kapasitasnya kecil banget di 128GB. Udah gitu nggak bisa di-upgrade bre. Dan soal baterai gimana bang? Walau kapasitasnya kecil, kurang dari 50 Wh, tapi baterai life-nya super awet karena bisa tembus 14,5 jam. Ya karena prosesornya tadi, thanks to prosesor AMD Athlon. Jadi ada sisi positif yang bisa kita ambil. Baterainya irit banget ini bre. Sayangnya charger di sini itu masih pakai colokan konvensional dengan rating 45 watt. Dan charging time-nya pun lelet nih ya kan. Ngecharge dari 10% sampai full itu butuh waktu hampir 3 jam lamanya. Aku kira laptop ini tuh bisa di-charge pakai USB Type-C karena di samping port Type-C-nya tuh ada logo kayak baterai gitu. Ternyata pas kita coba nggak bisa. Mungkin ini ya salah tempel kali ya bang ya.
Prosesor dual core, SSD M.2 SATA 128GB dan pakai Windows 11 di tahun 2026, kira-kira bisa dipakai apa aja bang? Surprisingly, walaupun speed M.2 SATA-nya cuma 500-an Mbps, tapi booting time-nya tuh lumayan satset bre. Ya tetap aja ini kan SSD gitu, gak sampai 1 menitan kayak hard disk. Ini udah langsung booting ke Windows kok. Selain buat booting ke Windows, yang pasti laptop ini bisa dipakai buat ngetik di Google Doc dengan lancar, nggak ada latency yang mengganggu, ngolah deretan angka di Google Sheet juga nggak ada kendala. Ya intinya kalau cuma buat Office laptop ini tuh udah lebih dari cukup walau pakai prosesor 6 tahun lalu. Tesnya yang lebih berat dong bang, masa laptop cuma dipakai Office? Nyocot kamu ya. Aku pribadi agak ragu sama performanya ya, tapi bolehlah kita tes yang rada berat buat buka multi-tab di Chrome ya. Kita buka YouTube sampai 15 tab ini masih aman bre. Loadingnya nggak ada yang lelet. RAM usage-nya pun buka 15 tab YouTube udah tembus 90% ya BTW. Next buat editing video, tapi di CapCut aja ya, jangan di Premiere Pro ya. Pas kita tes buat proses preview, itu ternyata masih ya ngadet-ngadet di CapCut gitu. Itu kalau kalian turunin ke 1/4 baru lancar. Cuma 1/4 ya, burik jadinya gitu preview kalian gitu. Nah, kalau buat render time-nya masih terbilang worth it, bre. Video 1080p durasinya 5 menit bisa beres dalam waktu 3 menit aja. Kalau ada yang nanya, prosesor 6 tahun lalu ini bisa dipakai main game apa kagak, Bang? Nyocot lagi ini ya. Ya bisa. Tapi memang terbatas buat game yang ringan-ringan aja. Kayak misalkan main Valorant di 1080p dengan settingan rata kiri itu bisa dapat 70-an FPS lah rata-ratanya. Sedangkan di game Dota 2, walau udah diturunin resolusinya ke 720p pakai preset low, FPS yang didapat tuh masih belum playable di angka 40-an FPS, bre. Nah, sekarang kita lihat suhunya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu cooling sistemnya. Simple aja, bre. Ada satu buah heat pipe, satu buah kipas, dan satu buah heatsink. Suhu tertinggi pas kita stress test bisa tembus 85 derajat dengan rata-rata di 76 derajat Celcius, sedangkan TDP-nya stabil di 15 watt. Terakhir, kita bahas utilitasnya. Konektivitas di sini cuma bisa wireless pakai Wi-Fi card dari Realtek yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.0. Kalau buat speakernya, menurutku ala kadarnya aja, yang penting ada gitu ya. Tapi kalau buat webcamnya, ini agak mengejutkan, soalnya bisa rekam video up to 1200p, tapi di rasio 4:3. Berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya. Oke, ini deh kualitas perekaman dari Axio Hype AMD X1 di kualitas tertingginya di 1200p, tapi di rasio 4:3. Di sini juga dilengkapi dengan privacy shutter ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kesimpulannya, terlepas dari usia prosesor yang dipakai, sebenarnya Hype AMD X1 ini laptop yang cukup solid di rank harga 5 jutaan. Kalian perlu ingat, ini harganya 5 jutaan. Di era RAM 16GB aja harganya itu 10 juta gitu ya. RAM 16GB DDR5 itu 10 juta, Bang. Gila kan? Oke, sekarang kita lanjutin ya. After sales-nya gokil dengan proteksi ekstra berupa ADP sampai 3 tahun. Desainnya ya udahlah ya, cukup good looking gitu ya, nggak yang batu bata banget gitu. Layarnya udah full HD bukan SD lagi, angle-nya bisa dibuka 180 derajat ya. Webcam bisa rekam up to 1200p, RAM-nya upgradable dan baterainya itu super irit. Aku nggak menyangka bisa seirit ini sih baterainya. Nah, nilai minus dari laptop ini palingan ada di build quality-nya yang kurang rigid, SSD-nya masih M.2 SATA 128GB dan umur prosesornya aja gitu ya. Dual core 4 thread. Kayaknya itu aja deh bre ya. Ulasan atau review lengkap dari kami mengenai Axio Hype AMD X1 di harga 5 jutaan. Gimana menurut kalian dengan spesifikasi seperti ini di tahun ini yang tadi udah kita sebutin? Komen aja di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol hype di video ini supaya video kita bisa disematkan di beranda sama YouTube, karena sekarang algoritma YouTube itu sampah banget gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.